Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya saya doakan baik-baik saja. Yang jomblo, tetaplah begitu. Yang sakit, ya istirahat aja. Yang pengangguran, ayo kumpul di channel ini. Di sini bersama saya The Films, kita akan mereview sebuah film fantasi komedi action yang lumayan seru berjudul RIPD atau Departemen Akhirat. Penasaran? Budayakan nonton full durasi. Terima kasih. Intro. Sebagai scene pembuka, kita melihat seorang lelaki yang bernama Nick sedang menggali lubang guna menyembunyikan kepingan emas, lalu menutupnya kembali dengan pohon apalah itu. Pada pagi harinya, setelah bangun dari tidurnya, ia yang seorang polisi langsung berangkat dinas. Sesampainya di kantor, Nick dihampiri oleh rekan timnya yang bernama Bobby Hayes. Sambil bisik-bisik, Bobby menanyakan tentang kepingan emas yang telah mereka selundupkan. Tapi Nick yang gelisah tidak ingin terlibat lagi dan akan memberikan emas tersebut untuk Bobby, serta berjanji tidak akan membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Kemudian, Kapten memerintahkan seluruh tim untuk bersiap melakukan penyerbuan pada sebuah transaksi narkoba. Dan mereka pun bergegas mempersiapkan diri lalu berangkat untuk beraksi. Setibanya di markas gembong narkoba tersebut, mereka langsung memasang formasi amukan warga alias mengepung tempat tersebut. Dan tim Nick menerobos masuk untuk menyerang. Sedangkan tim lain bersiaga di luar gedung untuk antisipasi target yang akan kabur. Kemudian terjadilah apapun yang terjadi. Nick dengan aksi heroiknya pun tidak kalah dari Deadpool. Setelah melumpuhkan beberapa keroco mafia, Nick mendapati bos mafia yang hendak kabur dan langsung mengejarnya melewati tangga. Hingga sampai di lantai atas, si bos mafia pun berhasil kabur, disusul Bobby yang baru tiba. Bobby yang tanpa basa-basi lalu menembak Nick hingga jatuh dari atas gedung. Dikarenakan ia takut informasi emas selundupan itu akan bocor. Ketika bangkit dari jatuhnya, Nick melihat sekelilingnya seolah waktu telah berhenti. Lalu, ia pun keluar dari gedung itu dan terangkat ke angkasa. Dalam perjalanannya, Nick melewati lorong awan sambil terus tersedot ke atas dan melihat pemandangan yang lumayan menyeramkan. Begitu hendak mencapai ujung lorong tersebut, tiba-tiba Nick ditarik lagi hingga terseret di suatu kantor yang ternyata adalah kantor perekrutan polisi akhirat. Lalu, dia disambut oleh pengawas wanita yang cukup tengil dan songong. Pengawas itu juga tahu apa yang dipikirkan oleh Nick bila kembali ke dunia manusia, bahwa Nick akan menjumpai istrinya, Julia. Setelah bernegosiasi, akhirnya Nick resmi bergabung dengan kepolisian akhirat, ditandai dengan tato instan di dadanya.
Lalu si pengawas membawa Nick menuju markas besar kepolisian akhirat, atau kita sebut saja Mabes Polrat, untuk bertemu dengan rekan timnya yang lebih senior. Sesampainya di Mabes Polrat, Nick melihat banyak polisi dan karyawan dari berbagai zaman sedang sibuk untuk melakukan aktivitas masing-masing. Tiba-tiba saja seorang monster napi yang baru saja ditangkap berulah dan hendak kabur. Oh ya, setiap roh yang berhasil kabur menerobos dunia manusia, mereka dinamai Dead Owl. Apabila Dead Owl tersebut terlalu lama berada di dunia manusia, maka mereka akan berubah menjadi monster. Lalu seorang co-old yang baru saja tiba bernama Roy nge-end monster itu dengan one hit kill tanpa ada rasa bersalah. Polisi lain dan pengawas pun protes akan tindakannya, tetapi ia cuek. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, ya biarin aja lah. Kemudian si pengawas memperkenalkan Nick pada Roy yang akan menjadi rekan setimnya. Awalnya si co-old ini menolak setim dengan Nick. Akan tetapi, dikarenakan tekanan dari si pengawas, Roy akhirnya menyetujuinya. Dengan mengendarai toilet portable canggih sebagai portal, lalu mereka pun berangkat ke dunia manusia untuk menjalankan misinya. Sebelum melaksanakan misi, Roy mengantarkan Nick terlebih dahulu untuk melihat proses pemakamannya. Dalam perjalanan mereka, Roy mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan dan sempat membuat Nick panik dan ketakutan. Lalu sampailah mereka di pemakaman yang dilakukan secara militer. Ketika prosesi pemakaman selesai, Nick yang hendak menemui istrinya Julia melihat Bobby mendekati istrinya tersebut. Dengan rasa amarah, Nick langsung berlari mendekati Bobby untuk menghajarnya, tetapi ia ditahan oleh para polisi lainnya. Anehnya, semua yang berada di situ tidak ada seorang pun yang mengenal Nick, termasuk Julia istrinya. Setelah semua terkendali, Nick kembali dan bertanya pada Roy alasan mengapa tak seorang pun dapat mengenali dirinya. Dan Roy menjelaskan bahwa setelah resmi menjadi polisi akhirat, mereka akan diberikan avatar dan identitas baru. Dan itulah kebijakan alam semesta. Kemudian terjadilah hal konyol. Kemudian mereka berangkat untuk melaksanakan misi pertama Nick. Malam pun tiba. Akhirnya mereka sampai di sebuah gedung apartemen untuk menangkap target misi. Roy sambil membawa sebungkus makanan pun masuk bersama Nick dan menjelaskan cara mendeteksi Dead Owl dengan melihat aura busuk di sekitar lokasi. Dan mereka pun sampai. Sebelum masuk apartemen target, mereka membagi tugas untuk interogasi. Roy akan memancing target dengan makanan yang paling dibenci oleh target, dan Nick akan membacakan kartu pertanyaan atau dakwaan. Lalu masuklah mereka dan memulai interogasi dengan cara yang paling kocak dan tidak masuk di akal. Roy yang mulai memakan makanannya untuk memancing target memberikan aba-aba pada Nick untuk memulai. Nick pun dengan enggan dan bingung membacakan pertanyaan demi pertanyaan yang saya sendiri tidak connect dengan pertanyaan itu.
Si Dead-O yang mulai gelisah dan terpancing pun langsung berubah menunjukkan belang aslinya. Nick yang merasa ngeri melihat wujud Dead-O tersebut makin dikompori oleh Roy untuk menangkapnya. Dikarenakan gengsi, akhirnya Nick menghampiri si Dead-O untuk memborgolnya. Sesaat hendak diborgol, si Dead-O seketika melemparkan jurus shuriken ke arah mereka dan kabur melompati jendela dengan pendaratan yang sangat indah sekali. Disusul oleh Roy yang mendorong Nick melompat untuk menungganginya. Berakhir dengan Nick yang menjadi bantal pendaratan untuk Roy. Dan si Dead-O pun tertawa cengengesan. Karena tidak terima dipermalukan demikian, Nick langsung menghajar si Dead-O tepat di bagian paling fatal untuk menghancurkan masa depannya. Seketika, si Dead-O mendesah dan memuntahkan kepingan emas yang sempat ditelannya saat kabur. Anjir, skrip apa ini? Lalu ekspresi Nick berubah saat melihat kepingan-kepingan emas tersebut. Ada apa gerangan? Lanjut. Dikarenakan dendamnya belum sirna, Nick yang marah akhirnya melempari Roy ke arah bus yang sedang lewat dan tamat. Lu mau kerja atau gimana sih? Gue bikin skrip capek-capek, lu malah ngangkat di tengah. Kerja lagi sana. Iya pak, maaf pak. Lanjut. Roy yang tampak kesal akhirnya kembali ke Mabes bersama Nick, lalu menyerahkan emas temuan mereka untuk dimasukkan ke dalam brankas. Nick yang masih penasaran dengan emas tersebut membujuk Roy untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Roy yang besar kepala karena dipuji-puji oleh Nick langsung menyetujuinya. Lalu mereka OTW menuju tempat informan Roy yang juga seorang Dead-O. Dengan metode umpan kecil mendapatkan ikan besar. Ternyata dugaan Nick benar, si informan berkhianat. Si informan akhirnya memberikan barang bukti emas tersebut kepada Bobby. Umpannya pun berhasil dimakan. Kemudian mereka mengikuti Bobby dari belakang. Ternyata Bobby pergi menuju rumah Nick untuk mengambil sisa emas yang pernah dikubur oleh Nick. Dengan sedikit kata-kata manis, Bobby membujuk Julia untuk memberi tempe rahasia terakhir Nick.
Lalu Julia mengatakan kalau sebelum meninggal, Nick menanam pohon di belakang rumah. Bobby pun langsung sadar kalau emasnya pasti berada di situ dan mengambilnya dengan alasan menyerahkan barang bukti ke kepolisian. Julia pun kecewa karena menyangka Nick adalah seorang polisi korup. Roy sebagai seorang polisi yang jujur meminta penjelasan akan hal itu kepada Nick. Setelah penjelasan singkat dari Nick, akhirnya mereka kembali mengikuti Bobby. Bobby tiba di sebuah tempat dan duduk untuk menunggu seseorang. Kemudian, Roy dan Nick yang memantau dari jauh mendapatkan gangguan dari seseorang yang terpesona akan kecantikan Roy. Bersamaan dengan itu, seorang Dead-O muncul dan menghampiri Bobby untuk mengambil emas yang dibawanya. Dengan sigap, Roy dan Nick langsung mengejar dan menginterogasi si Dead-O montok tersebut dalam ruang pendingin. Karena tidak terima diremehkan, si montok pun berubah ke bentuk aslinya dan kabur keluar. Terjadilah kejar-mengejar di jalan raya. Dan inilah kasus pertama dalam sejarah seorang Dead-O keluyuran di tengah jalan dengan wujud aslinya. Si Dead-O yang mulai terpojok menerobos sebuah bangunan dan hendak memasuki lift. Nick yang sigap langsung memutuskan kabel liftnya dan akhirnya mereka bertiga Geronimo di angkasa. Alhasil, mereka mendapatkan emasnya tapi si Dead-O berhasil kabur. Setibanya di Mabes, mereka diomelin oleh si pengawas atas kinerja mereka yang sangat buruk. Dengan tereksposnya si Dead-O di dunia manusia, ditambah masuknya kasus ini ke dalam berita televisi, Nick dan Roy dibebas tugaskan plus terancam dipecat dan akan dihapus dari alam semesta. Setelah menerima surat dari petinggi, proktor atau si pengawas menjelaskan bahwa emas yang mereka bawa adalah sebuah artefak untuk membuat portal yang dapat membuka jalan agar para Dead-O dapat kembali ke dunia manusia. Nick yang sangat kecewa dengan keputusan para petinggi pun langsung undur diri. Roy yang mengerti akan perasaan Nick menemuinya yang sedang menyendiri untuk memberi semangat. Tetapi malah terjadi kesalahpahaman di sini. Nick yang merasa telah menjadi orang paling sial di dunia lalu marah kepada Roy. Dan terjadilah ajang penentuan orang tersial.
Roy yang tidak terima pun menceritakan kematiannya hingga bangkainya yang dimakan oleh anjing-anjing liar. Dan bukan hanya itu, bahkan para anjing itu sempat menyetubuhi tengkoraknya. Setelah menceritakan masa lalunya, akhirnya Nick mengakui bahwa Roy lah orang tersial di dunia dan di akhirat. Karena terkenang oleh masa lalunya, Roy pergi untuk menyendiri. Anjir, malah kebalik jadinya. Kemudian, Nick yang sudah tidak tahan lagi dengan lagu-lagu sendu dari Roy, mengajaknya berdiskusi hingga menemukan satu kesepakatan bahwa mereka akan bertindak menghentikan para Dead-O sebelum mereka berdua disidang. Langkah awal, mereka menjumpai Bobby untuk menggali informasi lebih lanjut. Siapa sangka ternyata Bobby sudah menyiapkan diri untuk hal itu sebelum mengizinkan Roy untuk masuk ke dalam rumah. Alih-alih mengambil minum untuk Roy, Bobby yang hendak mengambil senjata dipergoki oleh Nick yang masuk lewat sisi gang rumah. Akhirnya, karena terdesak, Bobby menunjukkan ilmu kanuragannya. Ternyata dia adalah seorang Dead-O juga. Lalu, dengan sukarela menyerahkan diri untuk dibawa ke Mabes. Di Mabes, Roy melakukan pemeriksaan terhadap Bobby. Setelah itu, ia menunggu untuk dimasukkan ke dalam selnya. Lalu, Roy menyerahkan artefak sitaan mereka dari Bobby ke bagian penyimpanan. Ternyata, penangkapan ini adalah bagian dari rencana Bobby untuk mengambil semua artefak secara utuh. Ia telah menyelipkan bom EMP yang dapat membuat seisi ruangan tidak dapat bergerak kecuali Dead-O. Selagi para polisi tidak dapat bergerak, mereka melancarkan aksinya dengan mengambil semua pecahan artefak dari brankas. Kemudian melarikan diri melalui toilet portal. Sesaat setelah itu, Roy dan Nick yang telah dapat bergerak kembali langsung mengejar Bobby dan kawan-kawan. Selagi kejar-kejaran, Bobby menghubungi rekannya yang lain untuk menculik Julia guna dijadikan tumbal agar artefak dapat dioperasikan. Akhirnya pemasangan artefak kelar sudah bertepatan sampainya Bobby di TKP. Usai memperlihatkan wujud aslinya ke Julia, Bobby tanpa basa-basi langsung memasang sisa artefaknya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bobby langsung menusuk Julia untuk mengambil darahnya dan artefak pun bekerja seketika. Nick dan Roy yang dihadang para bawahan Bobby memutuskan untuk membagi tugas. Nick akan melawan para Dead-O dan Roy akan menghancurkan artefaknya. Dikarenakan Nick memiliki hak prerogatif sebagai pemeran utama, ia pun berhasil melenyapkan para Dead-O dan langsung bertarung melawan Bobby. Yah, kayak di film-film lagi nih, aktor utamanya pasti kalah duluan. Ya ini kan memang film kan, Fred. Oh iya pak, maaf. Maaf pak, maaf. Di saat Nick lagi dihajar habis-habisan oleh Bobby, Roy berhasil menghancurkan artefaknya dengan cara menarik alat berat untuk menimpanya. Kocaknya, si Roy juga ikutan tertimpa. Hancurnya artefak tersebut menarik perhatian Bobby. Seketika, Nick mengambil kesempatan untuk menembak Bobby. Julia yang sudah tidak sadarkan diri akhirnya dilarikan ke RS setempat. Dan berkat skrip yang telah dibuat oleh sutradara, Julia pun berhasil selamat. Setelah cabut dari rumah sakit, Nick diberikan avatar baru.
hadiah atas keberhasilan misi mereka. Dan tamat. Apalagi sih, Pak? Diem lu, giliran gua. Intisari dari pesan yang kita dapat dari cerita ini adalah Nutrisari itu macam-macam rasanya. Loh, Pak, kok jadi ngawur? Oh iya, maaf. Pesannya adalah kalau sudah mati, ya mati aja. Jangan ganggu yang masih hidup, ingat itu. Terima kasih sudah menonton walaupun narator saya ini rada-rada malas. Tapi itulah dia. Apaan sih, Pak? Bacot lu. Gua bakar lu. Gua bakar. Ah, tuh kan si bapak marah-marah mulu. Ya lu. Udah malas protes lagi. Oke lah kalau begitu. Mohon dukungannya, like, subscribe, dan share agar channel kesayangan kita ini terus dapat berkembang. Akhir kata, subscribe itu gratis. Karena saya masih ada urusan di Mabes Polrat. Dengan ini,